Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ula Waliyah Kulthum dari kelas 1E akan mempresentasikan esai yang telah saya buat berjudul Pengaruh Sarapan pada Daya Konsentrasi Siswa. Selamat menyimak. Pada presentasi ini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama, urgensi sarapan di Indonesia, dampak negatif melewatkan sarapan, fakta sarapan mempengaruhi konsentrasi, dan yang terakhir, upaya meningkatkan konsentrasi anak. Pembahasan yang pertama, urgensi sarapan di Indonesia. Anak usia sekolah masih dalam masa pertumbuhan, baik mental maupun fisik. Guna mendukung periode intelektual pada anak usia sekolah agar optimal, kondisi fisik dan status gizi anak harus dalam keadaan baik. Pesan ini disampaikan oleh Ditjen Bina Kesehatan Direktorat Gizi Masyarakat. Lalu bagaimana upaya untuk mendukung periode intelektual ini? Salah satunya adalah dengan sarapan. Sarapan adalah kegiatan makan di pagi hari sebelum jam 9. Sarapan sebelum beraktivitas terbukti dapat mempengaruhi daya konsentrasi siswa. Asupan ini akan menjadi energi untuk fokus pada pembelajaran dan meningkatkan kognisi anak. Mendukung pernyataan tersebut, deklarasi pesan disampaikan oleh 4 organisasi yang bergerak di bidang gizi, yaitu Pergizi Pangan, Perhimpunan Peminat Gizi dan Pangan Indonesia, Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia, PDGMI, Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia, dan PDGKI, Perhimpunan Dokter Gizi Klinik Indonesia. Pesan ini diperingati dari tanggal 14 Februari hingga 20 Februari. Pesan dideklarasikan setelah dilakukan peninjauan oleh 4 organisasi tersebut dan hasil menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia umumnya tidak biasa sarapan, dan anak usia sekolah juga remaja yang tidak biasa sarapan mencapai 16,9 hingga 59%. Pembahasan selanjutnya yaitu dampak negatif melewatkan sarapan. Dr. Karin Wiradharma, seorang dokter medis serta ahli gizi, mengemukakan setidaknya ada 5 dampak negatif yang ditimbulkan akibat tidak rutin sarapan. Yang pertama, tumbuh kembang anak kurang optimal. Menurutnya, sarapan dengan telur ceplok dan susu pun tidak apa-apa daripada melewatkan sarapan karena dari telur anak sudah mendapatkan protein serta sedikit vitamin A, B6, B12, D, dan zat besi. Lalu yang kedua, mudah lapar dan moody. Anak yang melewatkan sarapan akan lapar sebelum jam makan siang. Akibatnya, anak akan memiliki mood yang buruk. Dampak negatif nomor 3, berisiko mengalami obesitas. Anak yang tidak sarapan akan merasa sangat lapar ketika jam makan siang. Karenanya, tidak jarang mereka akan kalap dan makan dalam porsi banyak sebagai bentuk balas dendam. Keempat, performa di sekolah kurang optimal. Anak yang tidak rutin sarapan memiliki daya konsentrasi dan fokus serta koordinasi otot yang kurang baik, sehingga dapat mempengaruhi anak dalam kegiatan akademisnya. Pernyataan yang dipaparkan oleh Dr. Kalin ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di Universitas Leeds, Inggris. Mereka menemukan hubungan antara sarapan dan nilai yang diraih siswa. Penelitian ini melahirkan kesimpulan bahwa selisih nilai siswa yang jarang sarapan adalah 2 kali lebih rendah dari siswa yang rutin sarapan. Penelitian ini dipublikasikan di jurnal Frontiers in Public Health pada November 2019. Peneliti utama Katie Adolphus menyatakan bahwa seorang siswa membutuhkan sarapan untuk bahan bakar pada otak mereka agar bekerja dengan optimal pada proses pembelajaran. Lalu yang terakhir, yang kelima, adalah lebih mudah sakit. Kerentanan terhadap penyakit dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, tetapi penelitian menunjukkan bahwa anak yang sering melewatkan sarapan memiliki angka absen yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang rutin sarapan. Bahasan yang ketiga yaitu fakta tidak sarapan dapat mempengaruhi konsentrasi.
Secara ilmiah, peristiwa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan glukosa sebagai sumber energi. Penelitian yang dilakukan oleh Sunarti menyimpulkan bahwa konsentrasi dipengaruhi oleh asupan energi makan pagi dan apa yang dikonsumsinya ketika sarapan. Nah, kondisi tersebut berkaitan dengan penggunaan glukosa sebagai sumber energi. Anak sekolah yang tidak rutin sarapan akan mengalami penurunan kadar gula darah, sehingga suplai energi kurang untuk kinerja otak yang optimal. Hal inilah yang membuat anak menjadi kurang berkonsentrasi saat pembelajaran berlangsung. Tubuh anak akan mengurai simpanan glikogen untuk menjaga kadar gula agar tetap normal. Penelitian ini juga menyebutkan apabila sisa glikogen habis, maka tubuh akan kesusahan menyuplai energi dari gula darah ke otak, yang lantas menyebabkan badan gemetar, cepat lelah, dan gairah belajar menurun, serta bisa membuat tubuh lemas. Karena selain kekurangan energi, anak juga mengalami kelaparan di tengah proses belajar. Bahasan terakhir, upaya meningkatkan konsentrasi anak. Orang tua bisa mengupayakan atau bisa melakukan. Yang pertama, biasakan sarapan sejak dini. Bagi para orang tua yang ingin meningkatkan daya konsentrasi anak pada periode intelektual, alangkah baiknya jika dari anak berusia dini sudah dikenalkan dengan sarapan. Cara tersebut dapat dilakukan untuk menghindari kegagalan dalam aktivitas akademik. Apabila sarapan sudah menjadi kebiasaan bagi anak, maka patutlah kita berbahagia karena dengan pembiasaan perilaku tersebut dapat meningkatkan kognisi dan anak pun dapat bersaing secara intelektual karena daya konsentrasi yang kuat bisa membangkitkan gairah belajar. Lalu hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan sarapan adalah isi piringnya. Sudah sesuaikah kandungan zat gizi yang akan dikonsumsi anak? Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu selain meningkatkan daya konsentrasi anak, asupan sarapan yang dikonsumsi juga harus orang tua perhatikan sehingga kandungan zat gizi pada anak seperti kalori, karbohidrat, protein, dan zat besi dapat terpenuhi supaya terhindar dari kegemukan atau kondisi lainnya yang tidak diharapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.